1, 2, 3, clap your hand. Kembali lagi bersama saya Rizka Dwi Kurniawati. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengimplementasian Pancasila dalam keseharian. Nah, yang lebih pentingnya lagi adalah pengimplementasian Pancasila dalam masa pandemik ini. Sebelumnya, tonton dulu video berikut ini ya. Check this out. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penting buat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi memanggil. Kami butuh partisipasi dari masyarakat untuk semua mengerti, bisa memahami dan melapor. Mas, intanmu terkenal. Hari demi hari, kita dihadapkan pada upaya bersama menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi bencana global. Lebih dari 1 juta orang di dunia telah terinfeksi virus corona dengan tingkat kematian sekitar 5%. Bahkan terus bertambah setiap harinya. Melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar bahwa penyebaran virus corona menjadi musuh bersama saat ini. Karenanya, perlu solidaritas sosial untuk menghadapi dan menekan pandemi. Corona itu persoalan bersama, bukan permasalahan pribadi. Permasalahan sosial dan bukan permasalahan personal. Mulai detik ini, ubah cara berpikir kita dari orientasi pribadi menjadi orientasi bersama. Menekan penyebaran corona dengan social distancing, lockdown, karantina wilayah, maupun PSBB, hal itu bukan karena Anda takut terdampak dan sakit, akan tetapi karena rasa peduli dan kemanusiaan untuk keberlangsungan hidup umat. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila sangat perlu diaktualisasikan atau beroperasi dalam laku keseharian dalam masa pandemi ini. Nilai-nilai Pancasila harus melekat dalam setiap laku anak-anak bangsa dan harus menyadari bahwa 5 sila penting dalam memandu langkah bangsa ini di masa kini dan masa depan. Di video kali ini saya akan ditemani oleh 2 narasumber saya yang saya ambil dari yang pertama yakni dari perangkat desa dan yang kedua saya ambil dari pemuda desa atau Karang Taruna. Berikut videonya. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita dari perangkat desa yakni Mas Aris. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya. Iya, nama saya adalah Aris Ilmi. Saya tinggal di Desa Tawo, tinggal di RT 2 RW 6. Ya, terima kasih. Oke, Mas, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Nah, ada sekitar 6 pertanyaan. Yang pertama, apa yang ada di benak Anda sebagai pemerintah desa ketika mendengar kasus COVID-19 yang mewabah di Jawa Tengah, khususnya Kota Pati? Iya. Menurut saya sih, kalau saya pribadi saya sangat prihatin terhadap wabah yang sekarang meluas ya, yang dulunya dari Tiongkok, Cina, sekarang udah masuk ke Indonesia dan masuk lagi ke daerah-daerah terpencil di kabupaten, di kecamatan, bahkan di pedesaan sudah mewabah. Itu, Mbak. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana tindakan preventif pemerintah desa dalam menghadapi virus corona ini? Ya,
Ada beberapa kegiatan preventif itu pencegahan seperti ya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Desa Tawangrejo ini untuk menyediakan tempat cuci tangan di depan rumahnya masing-masing gitu untuk menghindari beberapa virus yang terpapar atau yang terkena di apabila kita keluar dari lingkungan kita gitu. Jadi kita nyiapin hand sanitizer atau sabun gitu atau tempat cuci air gitu. Terus selain itu juga ada namanya posko Jogo Tonggo ya. Posko Jogo Tonggo itu dibentuk dan diadakan di setiap RW. Jadi setiap RW diadakan itu untuk memberikan perlindungan ya bagi RT. Perlindungan bagi RT agar apabila nanti ada warga perantauan yang tiba-tiba pulang itu bisa dilaporkan kepada bidan desa atau pemerintah desa supaya nanti dia melakukan tes. Setelah tes dia bisa melakukan isolasi mandiri gitu ya. Terus selain itu kita melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga untuk menghilangkan beberapa virus dengan dibantu bapak-bapak RT dan juga beberapa warga secara sukarela menyemprot beberapa rumah dari lingkungan luar sampai dalam. Itu aja Pak untuk pencegahannya sementara itu. Yang ketiga, nah bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 ini dengan bahasa yang mudah dipahami? Di era digital ini tentunya pemerintah desa sudah lebih mudah ya, lebih mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi yang seharusnya yang seharusnya kita bimbing, yang masyarakat kita bimbing itu dengan mudah ya, dengan adanya WhatsApp ya. Jadi setiap RT atau RW itu memiliki grup WhatsApp. Dari situ kita bisa memasukkan ya beberapa tips atau edukasi buat masyarakat melalui Facebook atau melalui WhatsApp per grup gitu. Jadi selain melalui sosial media, kita juga memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan beberapa hal yang bisa ditujukan ke masyarakat sekitar. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menyikapi dinamika bantuan sosial? Apakah jumlah penerima bantuan sosial meningkat? Kalau untuk Desa Tawangrejo ini kelihatannya nggak begitu signifikan peningkatannya karena mayoritas penduduk atau warga Desa Tawangrejo itu adalah petani. Jadi mereka masih bisa bekerja di sawah gitu dengan bercocok tanam. Kecuali yang benar-benar buruh tani atau warga yang benar-benar kurang mampu gitu. Jadi kebanyakan sih warga sini nggak ada yang dari pabrik yang PHK atau sebagainya. Jadi untuk bantuan sih tetap ada, bantuan seperti biasanya setiap bulan gitu untuk beberapa warga miskin yang dianggap kurang mampu. Ada beberapa bantuan dari pemerintah, yaitu bisa melalui PKH atau dari pemerintah itu sendiri atau bantuan desa atau dari swadaya masyarakat gitu. Bantuan itu bisa berupa uang tunai atau bantuan non tunai. Bantuan non tunai itu bisa berupa sembako gitu. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, selanjutnya bagaimana protokol keagamaan yang dijalankan di desa? Apakah sudah sesuai anjuran pemerintah atau desa sudah memiliki kesepakatan tersendiri? Sebenarnya kalau untuk kegiatan keagamaan di sini tetap berjalan karena alhamdulillah sampai sekarang kan belum ada yang terpapar ya, dan mudah-mudahan nggak ada. Jadi tetap ada kegiatan keagamaan, tapi intensitasnya itu dikurangin ya, karena di sini tuh masih masih sering ya kegiatan agamaan seperti ya berjanjian. Kalau sholat Jumat tetap ada, terus ada juga kegiatan-kegiatan kumpulan seperti ya tasyukuran. Itu yang mulai agak dihilangkan ya.
terus kemudian yang kegiatan 7 harian dan sebagainya itu mulai dikurangi dalam arti jumlahnya. Kalaupun banyak, ya polisi itu sempat datang gitu untuk membubarkan itu. Ya kita sih kesepakatan aja, jadi nggak selalu ikut pemerintah ya, jadi dilihat dari lingkungan sekitar aja. Ya. Oke Mas, untuk yang pertanyaan terakhir, nah menurut Anda sendiri apakah nilai-nilai Pancasila itu wajib ditanamkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya dalam pandemi COVID ini? Oh ya, ya tentu kalau nilai-nilai Pancasila itu harus selalu ada ya dalam lingkungan sekitar kita, karena di situ ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada juga kerakyatan yang dipimpin oleh dalam itu ya namanya kerakyatan ya. Kerakyatan itu, nah itu yang bisa menghubungkan kita ya dengan warga dan sebagainya. Terus keadilan sosial, kita juga harus berperilaku sosial ya sama tetangga. Sama tetangga kita juga harus saling tolong menolong ya, memberi bantuan contohnya. Atau misalkan kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Misalkan ada warga ya, itu statusnya sebagai ODP atau PDP atau positif. Nah itu kita sebagai warga ya harus tetap merangkul lah istilahnya, tetap bersama-sama, jangan dikucilkan ya, karena ya kita harus tetap support dia supaya dia tidak minder ya istilahnya atau rendah diri gitu, tetap biar bisa berjuang sampai sembuh penyakitnya, dan mudah-mudahan juga penyakit ini atau wabah ini segera menghilang dari dunia ini, karena ya semakin hari ini kelihatannya semakin meningkat ya. Harapannya kalau nggak hilang ya ada obat atau antiseptik atau sejenisnya yang bisa meredam ganasnya COVID-19 gitu Mbak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua saya, yakni Mas Ervin ya. Mas Ervin Zaki Lutfian sebagai pemuda desa atau anggota Karang Taruna. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Mas kepada sampean. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalan, nama saya Ervin Zaki Lutfian. Saya di sini sebagai pemuda sekaligus mahasiswa. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan seputar tentang COVID-19 Mas. Kan banyak sekali ya, maksudnya kayak pemuda itu harus ikut andil dalam menangani wabah COVID ini. Iya. Pertanyaan pertama, jadi kan setelah gencarnya pada awal Maret 2020 ya, awal COVID itu masuk di Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat gempar di Jawa Tengah dan juga di Pati sendiri. Nah, dampak apa saja yang dirasakan selama wabah COVID ini? Bisa dampak positif dan juga dampak negatifnya. Oke, baik. Kalau untuk masalah dampak, untuk Karang Taruna sendiri, dampak positifnya di sini pun cukup lumayan banyak. Di sini ketika ada COVID ini, pemuda-pemuda lebih akrab lagi hubungannya lah. Dia lebih sering memanfaatkan waktunya untuk olahraga seperti itu. Contohnya di lapangan sering ada voli, sepak bola, ya, seperti itu. Oke, lebih aktif di aktivitasnya. Ya. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana tindakan Anda sebagai pemuda desa yang ikut andil dalam menekan angka penyebaran COVID-19? Apa saja yang telah dilakukan? Nah, untuk tindakan saya pribadi, mungkin saya tetap acuan saya tetap apa yang disyaratkan pemerintah ya. Jadi kita tetap memperhatikan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu, kemudian untuk pemuda sendiri di sini kemarin juga ada kegiatan penyemprotan keliling di tiap rumah warga. Jadi kemarin ada instruksi dari atasan kepada pemuda untuk
menyebar ke rumah-rumah warga untuk penyemprotan Disinfektan. disinfektan itu sendiri seperti itu. Jadi kemarin juga ada andil dari pemuda sendiri untuk membantu menangani kasus COVID-19 ini seperti itu. Nah, kan banyak banget yang sampai menutup akses kayak jalur masuk gitu, Mas. Apakah Ya. di desa sini juga seperti itu? Untuk di desa sini alhamdulillah untuk akses tetap kita buka karena salah satu faktornya jalan di desa Tangrejo ini adalah salah satu jalan provinsi seperti itu. Jadi Oh, iya. akses untuk keluar masuk kendaraan atau orang lalu lalang itu masih seperti biasa. Cuma mungkin untuk volume jumlah pengendaranya lebih kecil seperti itu, tidak seperti biasanya. Kayak Oke, gitu. pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran Anda dalam mengedukasi masyarakat? Sedangkan kan COVID-19 itu terbilang suatu wabah yang baru pertama kali diketahui oleh masyarakat. Yang pertama kita coba adakan sosialisasi. Kita bekerja sama dengan pimpinan desa atau pengurus desa. Kita coba adakan sosialisasi pertama mungkin melalui, kalau di desa kan ada speaker masjid seperti Iya, itu. iya, benar. Jadi seringkali diinfokan tentang permasalahan COVID ini atau himbauan lah kepada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas desa yang ada seperti itu. Untuk pertanyaan tadi. Selanjutnya, nah bagaimana tanggapan Anda sendiri tentang para perantau luar kota bahkan luar negeri yang pulang kampung saat PSBB? Sedangkan pada saat PSBB kan sudah ditekankan oleh pemerintah untuk jangan mudik terlebih dahulu seperti itu. Ya, itu sama saja seperti saya ya. Saya kan kuliah di luar Iya. kota seperti itu. Otomatis saya di sini sebagai perantau seperti itu. Lah, kalau dari sudut pandang saya itu kita tetap harus memperhatikan apa yang diisyaratkan oleh pemerintah. Contohnya di desa sini diterapkan ketika ada perantau atau mahasiswa yang luar kota pulang itu harus ada laporan ke kepala desa. Terus dia harus melakukan isolasi diri di rumah selama 2 minggu. Nah, untuk masalah yang perantau ataupun yang bekerja di luar negeri atau di luar kota seperti itu, ketika emang ada informasi beliau ada positif corona ataupun dikatakan PDP lah katakanlah seperti itu. Lah, dia di situ ada komunikasi dengan pihak desa seperti ini. Jadi diharapkan tidak pulang terlebih dahulu. Pertanyaan terakhir ya, Mas. Bagaimana pendapat Anda tentang implementasi dan komitmen Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketaatan masyarakat pada himbauan pemerintah COVID-19 ini? Oke, untuk implementasi Pancasila itu sendiri kan yang pertama pasti ketuhanan yang Maha Esa. Di sini alhamdulillahnya untuk sholat Jumat jamaah itu masih diberlakukan. Cuma ada beberapa antisipasi lah yang kita lakukan. Contohnya ketika ada kasus COVID-19 ini, kita coba sediain antisipasi. Contoh halnya yaitu pertama sabun cuci ataupun seperti itu. Jadi kita di situ nggak ngeyel lah, intinya kita di situ coba membantu mengantisipasi masalah ini. Tapi untuk agama khususnya di sini kan termasuk desa yang terkenalnya dengan agamanya alhamdulillah cukup baik seperti itu. Kita coba terapkan sistem-sistem penanganan COVID meskipun kita masih melakukan sholat Jumat atau jamaah. Contohnya ya tadi ketika penyediaan sabun cuci, kemudian untuk jarak antar orang ketika di masjid atau jamaah itu ada jaraknya seperti itu, tetap kita lakukan di situ. Mungkin di kota tuh banyak yang menyediakan kayak akses penyemprotan disinfektan itu ya yang ada biliknya, tapi karena kita di desa mungkin kan untuk masalah dana dan lain-lain kita tetap belum bisa lah, tapi kita coba mengantisipasi dari hal-hal seperti itu. Kemudian menyinggung masalah Pancasila sila yang lain, contohnya yang persatuan itu kemanusiaan itu kan jadi satu kesatuan juga. Di sini kita coba gotong royong, di situ kita coba kerja bakti dengan pemuda-pemudanya. Kemudian kita coba tadi penyemprotan disinfektan tadi. Kemudian kita coba terapkan itu
eh, pelatihan kayak pengembangan imun dengan cara olahraga. Itu kan otomatis ketika imun kita di apa namanya dilatih terus, otomatis dengan cara berolahraga gitu kan semakin baik. Khususnya juga di desa kan udaranya di sini masih cukup baik, banyak pepohonan dan lain-lain seperti itu. Oke, pertanyaannya sudah terjawab semua ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Ervin yang sudah menjadi narasumber dari video berikut. Nah, semoga bermanfaat. Nah, berikut tadi merupakan sebuah video yang berisikan narasi dan juga video wawancara yang telah saya lakukan dengan perangkat desa dan juga pemuda Karang Taruna. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengimplementasian Pancasila sangatlah penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam masa pandemik seperti ini. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. See you on my next video. Bye.